Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN meminta Rudy Ramli segera merealisasikan janjinya untuk mencabut gugatannya di PT UN Jakarta. Sementara Komisi 9 DPR mendesak agar persoalan Bank Bali diselesaikan di luar pengadilan. Sama dengan hari ini, BPN dan Bank Indonesia masih menunggu tindakan Rudy Ramli untuk mencabut gugatannya dalam perkara Bank Bali. Menurut Wakil Kepala BPPN Arwin Rashid, kelanjutan nasib Bank Bali kini berada di tangan Rudy Ramli. Karena bila pemilik lama tidak mencabut gugatannya di pengadilan, BPPN dan BI tidak akan merekapitalisasi Bank Bali. Arwin menegaskan bila Rudy Ramli hanya sebatas menyatakan kesediaan untuk mencabut gugatan namun tidak melaksanakannya, BPPN dan BI segera melakukan tindakan untuk menentukan nasib Bank Bali. Jadi ini masalah waktu juga. Kalau seandainya masih berkisar di soal gugat itu, jelas ya kita harus mengambil suatu sikap baik BI maupun BPPN. Nah, tapi kita harus mengacu kepada perkembangan positif yang terjadi minggu lalu bahwa Rudy Ramli bersedia untuk mencabut gugatannya. Kita mau coba cek ke minggu ini apakah itu terjadi nggak. Sementara itu, saudara mantan pemilik Bank Bali tidak keberatan mencabut gugatannya melawan Bank Indonesia dan BPPN yang sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Hal ini dilakukan agar program rekapitalisasi berjalan sesuai rencana dan nasib sekitar 6.000 karyawan bank ini bisa terselamatkan dari PHK. Melakukan upaya damai dan mencabut gugatan terhadap Bank Indonesia dan BPPN atas status BTO Bank Bali bukanlah hal yang sukar dilakukan oleh pihak Rudy Ramli sebagai penggugat. Namun Rudy yang ditemui SCTV kemarin mengatakan banyak hal yang mesti Bank Indonesia dan BPPN jelaskan dalam mengambil alih Bank Bali, seperti masuknya Standard Chartered Bank ke manajemen Bank Bali. Hal semacam itu menurut Rudy Ramli sebaiknya dibahas secara bersama antara Bank Bali, Bank Indonesia dan BPPN demi suksesnya rekapitalisasi terhadap bank tersebut, sehingga Bank Bali bisa tetap hidup dan nasib 6.000 orang karyawan Bank Bali bisa terselamatkan dari PHK. Kita menyadari sama-sama, jadi artinya saya, Bank Indonesia menyadari sama-sama bahwa suksesnya Bank Bali itu direkap, itu penting sekali, ya, bukan saja untuk karyawan, ya, tapi untuk pemerintah dan untuk negara jadinya, dan untuk ekonomi ini. Sidang gugatan keluarga Rudy Ramli terhadap Gubernur Bank Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berjalan tanpa kehadiran tergugat yaitu Bank Indonesia dan Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Pihak tergugat 1 Bank Indonesia dilaporkan terlambat hadir. Tidak seperti sidang-sidang sebelumnya, sidang gugatan keluarga Rudy Ramli terhadap Gubernur Bank Indonesia di PT UN hari Kamis kemarin berjalan tepat waktu. Saat sidang dimulai, hanya pihak penggugat yang hadir, yaitu kuasa hukum Rudy Ramli, LMM Samosir, dan Bet Simorangkir. Hadir dalam persidangan mantan Dirut Bank Bali Rudy Ramli dan sejumlah karyawan Bank Bali. Rencananya sidang ini akan mendengar keterangan para saksi dari tergugat 2, yaitu BPPN. Namun meskipun BPPN tidak hadir, majelis hakim tetap memulai sidang dengan materi penentuan tanggal sidang berikutnya yang berisi keterangan saksi pihak penggugat. Ketua Majelis Hakim Sudarto mengatakan ketidakhadiran pihak tergugat dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun ia tidak melihat hal itu sebagai kendala dalam proses sidang keseluruhan. Tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ataupun berita dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk pratun atau petun itu mudah sekali, misalnya telepon pun bisa kita terima. Itu merupakan satu, misalnya katakanlah minta mundur atau tidak bisa hadir gitu. Pihak tergugat 1 Bank Indonesia datang setelah sidang selesai. Tim penasihat hukum Bank Indonesia mengatakan mereka tidak mengira sidang dimulai tepat waktu hingga terlambat mengikuti jalannya persidangan. Setelah jam 10, jadi kita juga sering begitu, lebih awal datang, ternyata sidangnya itu setelah jam 10. Jadi kita menyesuaikan dengan kebiasaan yang terjadi selama ini. Kuasa hukum Bank Indonesia menolak bila dikatakan telah memperlambat jalannya sidang. Sebelumnya tergugat 2 BPPN tidak siap dengan menghadirkan bukti-bukti. Rosyana Silalahi dan Frans Ambudi melaporkan. 4 tersangka skandal Bank Bali, Rudy Ramli dan adiknya Hendrik Kurniawan beserta 2 mantan direksi Bank Bali lainnya, yakni Firman Sucahyo dan Rusli Suryadi, Kamis kemarin dilepaskan dari tahanan Mabes Polri dan selanjutnya menjadi tahanan Kejaksaan. Kejaksaan Agung menilai penyidikan kasus Bank Bali selama ini kurang optimal. Setelah dilepaskan dari tahanan Mabes Polri Kamis siang kemarin, penahanan keempat tersangka Bank Bali, yakni Rudy Ramli dan 3 bekas direksi Bank Bali,
diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan oleh Kejaksaan Agung dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Selama proses pemeriksaan, keempat tersangka ditahan di Rutan Cipinang dengan status tahanan kejaksaan. Masa penahanan kejaksaan diperkirakan selama 20 hari. Jika selama masa penahanan itu pemeriksaan oleh kejaksaan belum selesai, akan dilakukan perpanjangan masa tahanan. Penyerahan adalah berdasarkan P22. Jadi karena kejaksaan menganggap pemeriksaan belum optimal, nanti akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh pihak kejaksaan. Jadi bukan P21 ya, P22. Jadi masih diperlukan satu pemeriksaan tambahan sesuai dengan kewenangan kejaksaan berdasarkan pasal 27. Suhandoyo menambahkan, pihak kejaksaan belum mempunyai alasan untuk menangguhkan penahanan terhadap para tersangka Bank Bali ini. Selain itu, pihak kejaksaan juga tidak mau ambil risiko jika para tersangka melakukan hal yang akan menyulitkan pemeriksaan di kejaksaan nantinya. Karena itu, betapapun ada permintaan penangguhan penahanan, pihak kejaksaan tidak bisa mengabulkannya. Gabi Getal dan Eko Purbanto melaporkan. Saudara, menyusul dibebaskannya para terdakwa skandal Bank Bali oleh Majelis Hakim dalam putusan selanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu kemarin, Kejaksaan Agung tengah mempertimbangkan berbagai kemungkinan guna melanjutkan persidangan tersebut. Pihaknya juga membantah alasan Majelis Hakim yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak terperinci, dan kabur. Majelis Hakim kasus skandal Bank Bali yang dipimpin Hakim Sudarto Rabu siang dalam putusan selanya mengabulkan permohonan bebas terhadap mantan 4 direksi Bank Bali yang didakwa melakukan pelanggaran Undang-Undang Perbankan. Dakwaan jaksa penuntut umum dianggap kabur dan tidak cermat. Dan kemungkinan pihak DPU itu mengambil suatu rumusan secara singkat dan bisa, tapi pihak hakim minta secara detail, bisa juga kan? Satu terdakwa kasus skandal Bank Bali, Firman Sucahya, yang datang di Gedung Budha Rabu siang menyatakan ia tidak merasa terkejut dengan keputusan hakim. Firman yang datang di Gedung Budha kemarin tidak didampingi kuasa hukumnya Juan Felix Tampu Bolon. Mantan direksi Bank Bali ini justru dijaga ketat seorang pengawal. Sementara itu, sejumlah karyawan Bank Bali dari Palembang, Lampung, Semarang, dan Bali menjenguk Rudy Ramli dan 3 direksi Bank Bali untuk memberikan dukungan moral. Kedatangan tim kuasa hukum Rudy Ramli dan 3 orang bekas direksi Bank Bali ke Direktorat Reserse Mabes Polri Sabtu kemarin untuk menindaklanjuti permohonan penangguhan penahanan terhadap kliennya. John Asis kuasa hukum Rusli Wahyudi, salah seorang tersangka kasus Bank Bali, datang pagi hari untuk menemui pejabat Polri untuk menanyakan permohonan penangguhan penahanan itu. Mereka ini ditahan ini merupakan suatu yang tidak kami duga-duga sebelumnya, karena proses penyidikan ini kan sudah berlangsung 1 bulan lebih ya. Sementara itu sekitar 30 orang karyawan Bank Bali dari Palembang, Lampung, Semarang, dan Bali mendatangi Mabes Polri. Seperti rekan-rekannya dari Jakarta dan Surabaya, mereka juga berniat menemui Rudy Ramli dan 3 bekas direksi Bank Bali yang menjadi tahanan Mabes Polri untuk memberi dukungan moral bagi para pimpinannya itu. Perwakilan karyawan akhirnya diizinkan membesuk Rudy Ramli dan 3 direksi di tahanan. Ya, pertama kami selaku karyawan di mana pernah dibimbing, pernah dibina oleh para direksi kami, tentunya merasa sangat prihatin dengan apa yang terjadi. Dan kedatangan kami kemari itu ingin memberikan dukungan moral kepada beliau-beliau itu. Mantan Direktur Utama Bank Bali, Rudy Ramli, sejak tanggal 29 September 1999 resmi menjadi tersangka dalam skandal Bank Bali. Kini mantan bos Bank Bali tersebut ditahan di ruangan reserse Mabes Polri. Pihak kepolisian menyebutkan alasan penahanan tersebut untuk mencegah tersangka tidak melarikan diri ke luar negeri dan tidak menghilangkan barang bukti serta bukti-bukti lainnya. Kini penahanan Rudy Ramli mendapat pembelaan dari tim kuasa hukum dan para karyawan Bank Bali sendiri. Baik kuasa hukum Rudy Ramli maupun para karyawan Bank Bali mengatakan penahanan tersebut tidak beralasan di saat Kejaksaan Agung menyerahkan berita acara pemeriksaan kembali kepada pihak kepolisian. Padahal pihak kepolisian sendiri sudah berjanji tidak akan menahan siapapun sebelum seseorang terbukti menjadi tersangka. Rudy Ramli merupakan satu di antara 5 tersangka skandal Bank Bali yang ditahan Korps Reserse Mabes Polri sejak tanggal 29 September lalu.
Keempat tersangka lain mantan direksi Bank Bali yang ditahan kepolisian dengan alasan supaya tidak melarikan diri ke luar negeri atau menghilangkan barang bukti, masing-masing Firman Sucahya, Henry Kurniawan, dan Rusli Suryadi, serta Joko Chandra. Alasan-alasan yuridis penahanan adalah yang pertama dikhawatirkan akan melarikan diri, yang kedua dikhawatirkan untuk akan mempersulit penyidikan, dan alasan yang ketiga itu dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti atau akan mengulangi perbuatan itu ya. Jadi ada 3 alasan yuridis kita lakukan penahanan. Nah, oleh karena itu bagi saudara Irfan Gunarwi itu kita nyatakan tidak memenuhi unsur itu sehingga tidak lakukan penahanan. Nah, mengenai masalah yang lain itu kita lihat perkembangan nanti apakah perlu ditahan lakukan penahanan atau tidak. Namun alasan Polri ini ditepis tim kuasa hukum bekas direksi Bank Bali. Menurut John Asis, tak mungkin Rudy Ramli dan para bekas direksi Bank Bali akan melarikan diri dan tak mungkin pula mengulangi perbuatannya. Karena selain sudah dikenai cekal, mereka juga sudah bukan direksi Bank Bali. Mabes Polri dulu mengatakan karena seluruh mantan itu sudah dikenakan cekal, tidak mungkin untuk melarikan diri, dan kami pengacara dan kami sangat corporate ya di dalam hal membantu penyidik di dalam mengungkap kasus ini, dan kami tidak pernah mempersulit atau menghambat penyidik di dalam hal mengungkap kasus ini gitu. Sejauh ini baru 5 dari 8 tersangka yang ditahan polisi. Dirut PT EGP Setia Novanto masih menghirup udara bebas karena Polri belum memperoleh izin dari Presiden untuk menahan anggota MPR itu. Sementara menyangkut dugaan keterlibatan para pejabat tinggi, sejauh ini penyidikan Polri belum mengarah ke masalah itu. Buktinya baru AA Baramuli yang dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi setelah dia sudah menjadi mantan ketua DPA dan sehari sebelum dilantik sebagai anggota MPR. Karena itu muatan politis dalam skandal Bank Bali ini tetap saja terlihat, kendati Polri sudah melakukan upaya proaktif dengan melakukan penyidikan dari aspek tindak pidana umum sesuai Undang-Undang Perbankan. Selain melakukan aksi unjuk rasa, sebagian karyawan Bank Bali lainnya berupaya untuk membesuk Rudy Ramli. Bersama karyawan Bank Bali, hadir pula pasangan artis Aji Mas Said dan penyanyi Reza Artamevia, serta konduktor Tia Subiakto. Kedatangan artis ini untuk memberikan dukungan moral kepada Rudy Ramli yang dinilai tidak bersalah dalam kasus Bank Bali.